Audience Women's Association, saya India. Saat ini saya akan mewawancarai Dr. Ayu Widianingrum, owner Widya Estetik Clinic. Mari kita simak perbincangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Selamat pagi, Bu Dr. Widya Ayu, Dr. Ayu Widianingrum dari owner Widya Estetik Clinic. Apa kabar, Dokter? Baik, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk wawancara dengan kami. Karena keterbatasan jarak dan kemudian kendala sedang ada pandemi, jadi kita akan melakukannya via Zoom ya. Baik, kita bisa Oke. Baik, kita bisa memulai dengan pertanyaannya ya, Ibu Dokter. Oke. Pertama-tama boleh diceritakan ya perjalanan sebelum menjadi owner Widya Estetik Clinic, kemudian tahapan-tahapan yang dilalui sebelum mencapai posisi saat ini secara singkat. Saya itu dulu kan waktu selesai pendidikan kedokteran itu memang berniat untuk awalnya itu tidak tertarik pada dermatologi. Saya itu justru tertariknya pada obgyn atau anestesi karena memang saya suka skill kan ya. Tetapi saya berpikir pada saat itu saya punya anak 2. Saya tidak mau waktu saya sudah berkeluarga, saya tetap harus ke rumah sakit yang 24 jam. Akhirnya waktu itu saya mengikuti pendidikan awalnya di Jakarta, itu tentang dermatologi estetik ya, kayak seminar kulit kelamin ya. Dari situ saya mencoba, ada beberapa perusahaan menawarkan untuk beasiswa ngambil mas di Eropa, kemudian di Australia sama di Korea Selatan. Nah, saya ambil tawaran itu. Saya belajar, tetapi waktu itu saya tidak membangun Widya Estetik dulu karena saya tahu kalau misalnya kita membangun klinik kan harus perizinannya harus lengkap ya. Sembari setelah saya pulang dari luar itu saya praktek hanya di rumah awalnya, Kak. Jadi waktu itu tuh ingat sekali saya tuh mempunyai 1 bed saja, di mana bed itu tuh di ruang tamu saya yang bisa kursinya itu bisa dibuat tutup, kemudian dibikin bed, bisa dibikin tempat duduk seperti itu ya. Saya tidak pernah mempromosikan Widya Estetik itu seperti endorsement atau misalnya promosi yang gencar-gencar, tidak. Karena menurut saya dari awal prinsip saya adalah kualitas nomor 1. Nantinya marketing saya adalah pasien saya. Jika kita memberikan pelayanan yang bagus, kemudian kualitasnya, pengobatan yang memang sesuai dengan kompetensi kita, otomatis itu pasien itu akan puas dan dia akan bicara kepada teman-temannya. Ya di situ sih, Kak. Habis itu saya memberanikan diri untuk menyicil ruko waktu itu, kemudian dari 3 bed, alhamdulillah sekarang menjadi 3 ruko yang total bednya adalah 30 bed. Cukup cepat ya berarti dari sejak didirikan hingga saat ini. Iya, alhamdulillah saya ngerasa cukup cepat karena dari 2016, Kak. Yang 2016 itu berarti kekuatan mouth-to-mouth tadi ya. Kemudian setelah 4 tahun ini tentu ada semacam treatment dengan teknologi yang paling mutakhir. Seperti apa itu teknologi yang digunakan di estetik ini? Jadi saya itu mencoba kalau misalnya kita mau maju itu tuh harus berbeda dengan yang lain, itu prinsip saya ya. Jadi kita itu harus cari kayak di kami itu ada dua kalau laser kan semua klinik punya ya Mbak ya, laser semuanya punya. Tetapi biasanya yang saya asah itu adalah skill pada saat memperbaiki hidung, skill memperbaiki wajah, itu saya asah sekali. Punya prinsip meskipun barangnya sama, meskipun pembelajaran sama, tetapi skill tangan kita itu berbeda. Contoh kecil dari arah jarum, cara memasukkan itu pasti berbeda, hasilnya juga berbeda. Di situ sudah saya teliti. Kemudian yang kedua, itu di kami itu ada namanya Royal Jelly dan Red Wand. Apa itu, Dok? Royal Jelly adalah teknologi di mana dia memasukkan Royal Jelly murni ya, tapi ini asalnya dari Thailand ya, yang kita masukkan untuk terapi whitening, akne dan melasma. Nah, kemudian Red Wand adalah kita menggunakan wine berwarna merah, anggur merah untuk terapi treatment untuk wajah. Nah, itu belum ada. Baik di Jakarta atau di mana belum ada. Cuma ada di kami. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan ya, yang Royal Jelly tadi. Iya. Kemudian kita bicara tentang tahun 2020 ini yang cukup mengejutkan ya, sepanjang tahun hingga saat ini kan ada
pandemi yang kita tidak kira-kira. Kemudian seperti apa perjalanan klinik sepanjang tahun 2020 menghadapi tantangan seperti itu? Kemarin sih saya ada tugas tambahan dari Dinas Kesehatan untuk screening COVID-19 ya. Jadi otomatis kami juga melakukan rapid test waktu itu. Agak sedikit takut, tapi saya punya prinsip sejak saya menjadi seorang dokter. Saya dokter, saya tidak boleh memperlakukan semua pasien saya seperti layaknya pasien-pasien yang menularkan penyakit, tidak. Saya harus melayani pasien saya harus megang pasien saya. Karena sebagai seorang dokter dari awal tidak hanya beresiko tertular oleh COVID-19, tetapi kita juga bisa tertular TBC, hepatitis, dan HIV. Ya, jadi di sini saya memperlakukan pasien saya tidak terlalu protapnya adalah kita SOP menyediakan hand sanitizer, cuci tangan, pakai masker. Tapi dokter estetik di sini dermatologi saya tidak menggunakan APD yang terlalu berlebihan. Kenapa? Karena saya tidak mau mempunyai mindset pasien saya itu, ini dokter jijik ya sama saya. Saya tidak mau. Saya tetap megang pasien saya. Titik. Dari situ saya mengedukasi bahwa COVID-19 itu setiap pasien datang itu tanya, "Dok, COVID itu ada?" Ada, saya jawab. Tetapi di sini saya edukasi bahwa COVID ini virus. Virus itu adalah self-limiting disease. Yang terpenting selain kebersihan adalah imunitas, titik. Ya. Kalau virus itu bisa sembuh, HIV, demam berdarah, harusnya sudah selesai. Ya, ini virus. Jadi dari awal, alhamdulillah, sama-sama saja sih Kak, kunjungan pasien tidak ada yang berubah di saya. Mungkin karena perlakuan saya kepada pasien itu, saya memberikan edukasi ya, bukan menakut-nakuti. Karena prinsip saya, jika seorang dokter itu takut, yang terpenting adalah edukasi ke masyarakat. Ya, yang penting kita tidak boleh memperlakukan semua orang itu layaknya dia penyebar pembawa COVID, itu tidak bisa. Ya. Jadi yang datang ke saya itu karena screening COVID tugas tambahan itu ada Bapak supir yang dia harus butuh rapid kesana kemari. Saya harus megang beliau. Saya nggak bisa tidak megang beliau karena itu pasien saya. Dok, nanti nggak takut tertular? Itu sudah resiko saya. Saya sebagai dokter itu bisa mati suatu saat karena penyakit menular, itu iya. Tapi itu kewajiban saya. Ya, sekali lagi, kita makanya saya sekarang kalau misalnya sama rekan sejawat yang memperlakukan seolah-olah kok jijik ya pakai APD yang terlalu berlebihan. Oke, itu safety buat kamu, tapi nyaman tidak untuk pasiennya? Tuh. Ya, jadi ya perlakukanlah pasien sesuai standarisasi, pegang beliau. Pasien itu datang ke kita karena butuh kita. Ya, jangan datang ke kita terus kita kasih pembatas terus ya Pak jauh-jauh deh ya, gimana ya Mbak ya, kan nggak enak ya Mbak ya kayak gitu. Terus misalnya pasien datang, "Dok, kulit saya nih Dok ada jerawat." Masa ya nggak megang ya? "Oh iya Bu, ya udah jauh-jauh sana," kan nggak enak. Nah, jadi prinsip saya memang saya kekeh sekali pada saat saya sudah tidak hanya di situ, di rumah sakit juga kalau misalnya saya sama pasien HIV juga saya megang. Itu sudah resiko saya ya, sudah resiko saya. Jadi dokter nggak takut tertular, saya jawab tidak. Kalau memang kita tertular penyakit ya sudah diobati, selesai. Ya. Jadi prinsip seorang dokter yang dia membatasi terlalu berlebihan, dia membatasi misalnya pasiennya datang itu hanya umur sekian lah, pasien mau mati kamu datang terus kamu nggak melayani, kayak gimana? Apa fungsi kamu sebagai seorang dokter, kan gitu? Itu sebagai dokter ya? Iya, ya siapa suruh kamu jadi seorang dokter, kan gitu toh? Ya sudah harus betul-betul seperti itu, jadi harus betul-betul menjalankan itu. Berarti intinya adalah sepanjang tahun ini walaupun bisnis usaha lain sedang terdampak, kliniknya dokter tetap jalan dengan pasiennya? Enggak, oke. Tetap jalan, tetap datang, itu sih. Cuma kemarin karena saya habis melahirkan, jadi saya batasi. Iya. Baik, berarti sekarang kan tahun 2020 sudah menjelang akhir. Kita bicara tentang suatu terobosan yang mungkin terobosan apa sih yang akan terlakukan di tahun 2021 lagi untuk mengambil banyak sekali pelanggan baru atau pasien baru dan sebagainya. Nah di sini itu saya kadang memutar otak karena saya nggak ada belajar sama sekali gitu.
ke luar negeri bisa kita dicekal ya. Jadi saya bingung gitu kalau ditanya web seminar, saya itu lebih suka itu langsung. Kenapa? Karena kalau misalnya langsung itu kan saya megang mayatnya dulu, kadaver dulu, baru kan nanti ke orang ya. Jadi kalau ditanya terobosan baru, kayaknya saya masih berpikir gitu nyari apa gitu, bingung ya. Jadi saat ini sih ya kita lebih ke skill untuk hidung, skill untuk meniruskan wajah kayak gitu sih Mbak. Lebih ke anti aging, botok filler itu lagi ngetren, kita boomingkan lagi. Kemudian DNA salmon, skeleton, stem cell itu kita boomingkan lagi. Itu saja sih nanti 2021 rencananya. Oke, bicara tentang estetik ini kan banyak klinik-klinik yang kurang aman. Pendapat dokter tentang keamanan klinik-klinik yang kurang mendapat, mungkin mereka tidak punya sertifikat khusus atau bagaimana, itu pendapatnya seperti apa? Intinya gini, saya selalu mengajarkan pasien saya itu cerdas ya. Dimanapun perawatannya, dimanapun dokternya, dimanapun kliniknya, pertama itu dilihat apakah itu benar-benar dokter ataukah hanya perawat yang menjadi seorang dokter, kan gitu ya. Apakah sudah ada SIP-nya, apakah sudah ada surat izin klinik operasionalnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan tindakan itu selalu tanyakan set efek, teknik, bahan, ya. Set efek sampingnya, tekniknya seperti apa dok, pakai apa dok saya dikerjakan. Setiap tindakan, mau facial juga pasti ada efek sampingnya, bentol-bentol kan gitu kan. Semuanya pasti ada efek sampingnya. Tidak ada kalau misalnya dokternya bilang, oh nggak ada efek sampingnya, itu bohong. Ya, bohong ya. Dan menurut saya pasien yang harus pintar tuh pasien, karena kadang itu di dermatologi estetik itu beberapa dokter itu dia hanya jiwa marketing saja Kak, paham? Jadi semuanya itu bicara soal uang gitu. Jadi pokoknya pasiennya itu udah nggak dijelaskan dulu, pokoknya ibu ini ya, mentang-mentang mahal sudah dilakukan. Tapi dia nggak tahu itu perlu atau tidak. Kemudian yang kedua, jika mau merubah merubah postur wajah, itu satu, harus sesuai proporsional. Artinya apa? Kalau sudah seimbang antara hidung, mulut, dagu, sudah. Kanan kiri sudah sama, sudah, nggak usah terlalu berlebihan. Karena pada dasarnya cantik itu yang penting adalah mempunyai kulit bagus, bersih, sehat ya. Kemudian cantik itu apabila mempunyai kontur wajah yang proporsional. Itu aja cukup, jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan malah aneh jadinya, itu sih. Jadi saya selalu menyarankan pasien saya itu smart, jadi pinter. Seperti layaknya dokter-dokter estetik ini harus menjelaskan dulu ya sebelumnya. Jangan asal disuntik, akhirnya misalnya terjadi sesuatu kan susah ya nantinya. Kemudian yang berikutnya, kita sebagai seorang dokter estetik itu jangan segan-segan atau malu misalnya. Pasiennya kok kantung matanya sudah grade 4 ya, itu kan harusnya dipegang bedah plastik ya. Ya jangan mencoba untuk megang sendiri gitu loh. Kita kasih tawaran ke pasien, Bu, ini nanti kalau ke dokter estetik hasilnya nggak terlalu bagus ya Bu ya, biayanya segini kan gitu ya. Sebenarnya ibu ini bagusnya adalah ke dokter bedah plastik gitu, disarankan gitu. Jadi pasien itu nantinya itu ke kita itu nggak komplain, dok kok nggak ada hasilnya kan gitu kan, udah dibilangin dari awal ini bukan pegangan saya kan gitu kan. Jadi menurut saya kalau misalnya gini juga, kita sebagai dokter umum yang dulu awalnya itu memang berkompetensi, misalnya ada panu atau misalnya ada jamur, kita mengobati. Tapi jika memang tidak bisa menyembuhkan, nggak usah ngotot, tetap rujuk ke yang lebih ahli yaitu kulit kelamin. Jangan semuanya ibaratnya mau diambil aja, itu nggak bisa. Kita tuh dokter itu udah ada masing-masing rezekinya tuh udah ada, wes tau, nggak usah ngoyo ya ibaratnya kayak gitu. Nah menurutku seperti itu. Jadi ke pasien itu safety, pasiennya juga nyaman kan akhirnya konsultasi sama kita, itu sih menurut saya. Sedikit lagi, ada pengalaman paling berkesan seperti apa dok selama menangani berbagai macam pasien dengan berbagai karakter? Apa ya kalau misalnya jadi dokter estetik tuh mesti sabar sih. Jadi kadang juga ada pasien saya itu cuma konsul di saya tuh cuma nangis, saya juga bingung gitu. Ya udah saya cuma kasih tisu doang gitu kan, udah. Jadi kita kasih konseling saja. Jadi dokter itu nggak ngoyo-ngoyo mesti misalnya pasien datang ke kita tindakan tuh enggak. Jadi didengarkan curhat pasiennya, itu sering sekali terjadi. Curhat masalah rumah tangga kita dengarkan, kita kasih solusi gitu ya. Jadi yang tadinya nggak mau cerai jadi nggak cerai itu udah jadi kepuasan saya udah gitu.
Jadi itu aja sih Mbak. Jadi di situ saya juga belajar dari pengalaman pasien saya. Oh, dalam rumah tangga masing-masing orang itu berbeda-beda kan gitu. Kemudian jadi saya juga belajar, misalnya ada pasien dari klinik A gitu datang ke sini hidungnya mereng. Oh, saya belajar teknik ini nggak bagus. Jadi ya semua pasien saya itu saya anggap kayak guru saya akhirnya gitu. Menjalin kedekatan juga kepada para pasiennya. Ya, tapi saya itu prinsipnya gini Kak, saya itu kayak di sini aja gitu ngobrolnya. Saya nggak pernah kayak misalnya sampai rumah itu ya udah waktu saya buat keluarga, saya nggak ada misalnya chat-chatan sama pasien, agak enggak, sudah konsul juga nggak tak balas gitu. Ada waktunya, jadi kita punya porsi membatasi gitu loh Kak. Kalau misalnya Anda mau ngobrol sama saya ya udah jam kerja gitu ya. Kalau sudah bukan jam kerja itu bukan ranah saya lagi gitu. Kayak gitu saja sih saya ke pasien. Di klinik tetapnya. Berarti bicara tentang itu, berbagi tips dokter bagaimana caranya menyeimbangkan waktu antara keluarga dan karir. Nah, tadi kan udah ada sedikit cuplikan gitu lah. Kalau di rumah ya udah saya dokter mengurusi keluarga, kalau di klinik mengurusi pasien kayak seperti apa itu perlu dijalankan lagi. Saya takut. Saya pernah berada di suatu titik saya takut anak saya itu saat saya mati itu tidak ingat sama saya. Karena saya saking misalnya terlalu bekerja keras, nggak ingat keluarga. Takut suatu saat itu anak saya itu tidak ingin, Ma minta masakin ini dong, Ma minta. Saya takut pada saat saya di rumah yang dipanggil malah Mbak, bukan Mama gitu. Jadi disitulah saya selalu secapek apapun saya gitu. Kita itu perempuan ya kerja ini karena sudah tanggung jawab saya sebagai seorang dokter ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya kita perempuan itu capek juga, tapi kita ini multifungsi gitu Kak ya. Jadi pada saat saya pulang ke rumah, IRT, Mbak Suster itu saya suruh pulang. Anak-anak saya megang. Saya mandikan beliau, anak-anak ya, menyuapi anak-anak. Saya pengen menyentuh mereka gitu. Saat itulah saya bisa mengawasi hari ini apa saja yang kamu lakukan gitu. Jadi sedisiplin saya sebagai seorang ibu, mereka tetap mama gitu. Takut saya lebih cenderung takut buat orang tua di sana. Karir itu penting, tapi karir bukan segalanya. Uang itu penting, uang bukan segalanya. Nek kamu ngoyo dari pagi pulang malam, kamu cuma lihat anakmu tidur, saat kamu meninggal yang terpikir oleh anakmu adalah itu saja. Ya. Bukan segalanya ya. Usahakan ya, ibu-ibu ini kalau misalnya di rumah itu apapun itu menjalin kedekatan lagi sama anaknya. Jadi anak itu merasa sayang sama kita. Ingat, kita punya waktu. Waktu kita tuh nggak tahu kapan berhenti ya. Jadi menurut saya semaksimal mungkin lah kita itu sebagai seorang ibu, istri, itu tuh manajemen waktu itu penting sekali menurut saya. Para istri juga sesibuk apapun kalian, usahakan satu prinsipnya. Jangan lupa makan bersama suaminya, itu saja. Ya, komunikasi itu penting. Uang kita butuh, tapi bukan uang segalanya. Bahagia itu kalau misalnya kita itu ya udah hangat, harmonis sama keluarga itu. Saya sebagai seorang dokter kalau ditanya, dokter ada sosialita? Tidak, saya jawab. Karena jujur saya tidak punya teman. Waktu saya bekerja, saat saya di rumah, waktu saya cuma bersama bapak sama anak-anak, titik. Jadi menurut saya buat ibu-ibu yang di luar sana, manajemen waktu itu penting, lakukan hal yang menurut kita itu bermanfaat, ya, bermanfaat intinya titik. Kalau tidak bermanfaat nggak usah dikerjakan, ya, gitu. Itu aja sih Kak, menurut saya. Itu salah satu prinsip yang wajib dijalankan ya. Keluarga itu nomor satu. Gitu. Iya, benar. Nah, mengurusi karir dan keluarga itu juga pasti kan ada sedikit menyebabkan penat kepala itu. Apa stres reliefnya dokter untuk menghilangkan mungkin beban-beban itu, mungkin menjalankan hobi atau apa? Kebetulan saya sama bapak itu punya hobi jalan-jalan sama ya. Jadi kalau misalnya saya pas
ada acara pendidikan, sekalian saya jalan, sekalian pendidikan. Tetapi tetap anak saya bawa. Ya nggak bisa lepas saya dari itu ya. Kemudian secapek-capeknya saya, kalau misal pun saya capek sekali, saya cuma manggil tukang pijet di rumah, dah titik. Yang penting saya bisa ngawasi anak saya, titik. Dah itu saja. Rambutnya gimana dok? Ya udahlah, pokoknya di rumah aja, pokoknya mbaknya aja suruh ke rumah, pokoknya yang penting saya bisa melihat anak saya, udah gitu aja kak saya. Jadi kalau keluar itu saya kayak kepikiran sama anak-anak itu, nggak tahu kenapa dari dulu. Bicara tentang tahun 2021 sebentar lagi ya topik, apa arti kesuksesan bagi Dr. Ayu dan cita-cita yang mungkin hendak dicapai? Bisa sharing itu sama. Bingung saya kalau ditanya itu ya. Kesuksesan menurut saya, wanita itu sukses satu pokoknya. Dia bisa membuat kehangatan dalam keluarga. Dua, dia bisa menjadikan anak-anaknya sukses. Itu sukses seorang perempuan. Sukses perempuan bukan karena misalnya dia jadi pejabat yang luar biasa, bukan karena dia mempunyai banyak uang, mempunyai apa, itu tidak. Itu tidak sukses. Punya banyak uang atau jabatan yang tinggi, tapi kalau anaknya hancur, sukses tidak. Cita-cita saya apa ya? Saya mau jadi selebgram di langit, itu aja. Nggak ada lagi cita-cita saya. Saya tidak terlalu terobsesi misalnya buka cabang terlalu besar, tidak. Saya tidak terobsesi karena saya sudah berada pada suatu titik kak, di mana suatu ketika itu saya sadar betul bahwa ini just dunia gitu loh. Apa sih yang mau kejar gitu? Banyak kamu cabang, banyak kamu uang, yang mau kejar apa? Gitu. Jadi cita-cita saya nggak ada sih. Apa ya mbak ya? Sudah gitu. Cita-citanya. Bahkan saya sudah menyiapkan kain kafan saya sudah menyiapkan semuanya gitu. Saya sudah berada di titik itu gitu. Di titik dimana saya sadar betul waktu saya itu nggak banyak gitu di dunia ini. Makanya saya itu selalu sedikit-sedikit itu saya selalu bilang, iya keluarga number one lah menurut saya. Kerja saya sekarang itulah dijadikan suatu ibadah. Bukan kayak, ya Allah ngasihnya hari ini segini, ya sudah bersyukur alhamdulillah. Itu sudah cukup kak. Jadi nggak terlalu yang kayak gimana, menggebu-gebu kayak gimana, enggak. Allah itu maha baik kak. Saya dipertemukan sama kakak itu ya lewat perantara Allah itu. Saya dikenal sekarang banyak orang karena Allah itu sudah. Jadi ada titik yang saya sudah merasa ya sudah gitu. Mengalir gitu. Allah kasih apa ya alhamdulillah gitu. Nggak ada cita-cita, cuma itu aja saya. Mungkin posisi ini juga Dr. Ai karena penuh rasa syukur tadi ya. Berarti setiap pencapaian disyukuri, kemudian setiap termasuk beberapa penghargaan yang Dr. Ai itu juga salah satu bentuk dari wujud dari kerja keras dedikasi Dr. Ai. Terakhir mendapatkan obsession award dari kami. Kayak bagaimana tuh perasaannya dan kemudian ya. Alhamdulillah sih nggak nyangka ya, maksudnya kok obsesi ini tahu saya itu dari mana, itu satu itu ya. Saya tuh kadang itu kalau misalnya di email orang atau apa itu kadang ngerasa ini beneran ya, ini bohong pasti nih kayak gitu mbak. Jadi pertama kali itu kesannya ini beneran ya gitu ya. Itu aja sih kayak nggak nyangka gitu. Terus kan nggak pernah ketemu ya kak ya. Jadi itu ini beneran nggak sih, ini beneran nggak sih gitu sih. Tahu saya dari mana, itu aja sih kak. Maksudnya ya saya ini bukan ibaratnya anak menteri, anak apa gitu. Maksud saya tuh ya saya ini bukan siapa-siapa lah ibaratnya. Di Kalimantan juga saya nggak pandai bergaul gitu kan. Beda kan sama Haji Mamin yang pengusaha besar memang sudah gitu loh. Itu sih kak. Jadi ya itu sih saya kayak nggak nyangka gitu loh. Itu aja sih kak. Berarti ini kan salah satu jalan untuk menunjukkan bahwa ada salah satu dokter yang inspiratif, yang ide-idenya dan ini bisa disampaikan kepada seluruh pembaca dan audiens Sobat Obsession seperti itu dokter. Amin ya Rabbal Alamin. Salam untuk keluarga, doa semoga sehat selalu. Iya kak. Nah, nanti kalau kita ada pertanyaan tambahan kita boleh chat ya dok ya. Ya oke. Baik, terima kasih atas waktunya dok. Yes, siap. Inspiratif sekali, terima kasih. Ya bye, saya live ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.